akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang adanya video yang diupload di berbagai channel YouTube yang meniru suara saya, mengatasnamakan nama Karni Ilyas, seolah-olah saya ikut bergabung dalam diskusi tersebut via Zoom. Saya pastikan itu bukan suara saya. Sekali lagi, itu bukan suara saya. Saya tidak pernah terlibat dalam konten tersebut. Adapun official channel YouTube pribadi saya hanya ada dua, yaitu Karni Ilyas Club dan Indonesia Lawyers Club. Saya minta agar video-video yang berisi seolah-olah suara saya agar segera di take down atau dihapus dan tidak lagi disebar luaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwan Fillah Media Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kami Media Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur buat Anda dan kita semua. Pada konten kali ini, kami mencoba menyajikan berita viral yang sedang lagi ramai-ramainya di YouTube, yang tentunya begitu sangat menyudutkan umat Islam dan membuat para muslimin dan pejuang tauhid marah atas kejadian ini. Berita viral ini adalah munculnya tokoh terkenal di Indonesia yang sedang diwawancarai oleh salah satu polemikus RT 16, yang dalam pernyataan tokoh tersebut membuat polemik tentang ajaran Islam. Bola panas ini tentunya menjadi makanan sedap buat para pembenci Islam, apalagi tokoh yang membawa berita panas tersebut adalah tokoh terkenal di Indonesia, yakni Bapak Karni Ilyas, pembawa acara Indonesia Lawyers Club, atau kita sebut yang kita kenal selama ini adalah ILC, yang ternyata itu adalah seorang tokoh Karni Ilyas botol alias palsu Ikhwan Fillah. Apalagi orang yang meneruskan berita dan membuat konten tentang pernyataannya adalah para kaum polemikus RT 16. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan pernyataan Karni Ilyas botol ini, Ikhwan Fillah. Selamat malam semuanya, rekan-rekan. Ya, saya juga sebagai umat Islam itu kadang-kadang miris. Mirisnya ada, anehnya ada, gelinya ada. Pokoknya campur-campur dengan ajaran agama saya ini. Di Indonesia ini Islam yang paling menonjol itu NU dengan Muhammadiyah, Pak. Kalau dari NU itu kalau ada yang meninggal itu membuat acara tahlilan, Pak. Tapi bagi paham Muhammadiyah itu hukumnya haram itu, Pak. Sirik ya, karena sirik. Musyrik, Pak. Musyrik, Pak. Nah, ustadz-ustadz yang aliran Muhammadiyah, kalau umat Islam melakukan tahlilan, apa hukumnya, Pak? Itu haram. Lalu dosanya itu, Pak, katanya, jika dosanya itu kalau melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri, Pak. Ini kan aneh, Pak. Jadi dosanya orang Islam melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri, Pak.
Sekilas memang terlihat bahwa suara Bapak Karni Ilyas palsu ini atau botol ini, Iwan Villa, mirip sekali dengan Karni Ilyas yang asli. Tetapi sejujurnya bahwa Karni Ilyas yang mereka wawancarai pada saat di kontennya atau di YouTube-nya Paul Jang ini adalah Karni Ilyas karbitan saudara-saudara sekalian. Yang namanya RT16 pasti suka sekali dengan hal ini. Mereka lebih suka membahas tentang ini. Makanya mereka membuat konten-konten menyebarkan pernyataan si Karni Ilyas palsu ini di konten-konten mereka untuk menyudutkan umat Islam itu sendiri. Yang lebih parahnya saudara-saudara, mereka ini tidak mencari informasi atau bertabayun apakah video yang mereka ambil ini ataupun yang memberikan pernyataan ini adalah si Karni Ilyas yang asli saudara-saudara sekalian. Tetapi langsung mereka mengambil video itu, kemudian langsung membuat konten tentang itu dengan menambah-nambahkan bahwa ajaran Islam itu seperti ini dan agama Islam itu seperti ini, sehingga mendiskreditkan Islam yang ada di Indonesia. Ketika ada klarifikasi dari Bapak Karni Ilyas atas pernyataan daripada si Karni Ilyas palsu atau karbitan ini, Ikhwan Villa, para konten kreator pembenci Islam ini langsung membuat video klarifikasi permintaan maaf atas konten yang mereka buat. Kan koplak saudara-saudara sekalian. Dan mereka pikir bahwa kita umat muslim hanya tinggal diam saja. Ternyata tidak. Kami akan terus berjuang memproses ini sampai ke hukum. Dan ini menjadi topik perbincangan oleh para debater muslim yang ada di Indonesia. Ada klarifikasi dari Karni Ilyas sendiri, mereka buru-buru semua minta maaf. Silakan aja minta maaf. Kami harap diproses hukum gitu. Nggak bisa minta maaf begitu saja. Gitu ya. Kalau mau minta maaf itu selama 2 tahun berturut-turut. Pilih mana? Minta maaf 2 tahun berturut-turut, wajib hukumnya. Kalau mau ya silakan bikin konten 5 kali sehari minta maaf selama 2 tahun berturut-turut. Atau mengadakan konferensi pers ya Bang Handi, yang dari gerombolan ini bersama-sama memohon maaf kepada publik, terutama kepada Bang Karni Ilyas, karena ini terutama kepada umat Islam. Iya, dan umat Islam tentunya. Enggak, maksud saya gini, selain daripada Bang Karni Ilyas yang jadi sentral di sini, sentral pembicaraan mereka adalah umat Islam yang dipojokkan kan gitu. Makanya alangkah kalau misalkan mereka benar berniat meminta maaf, channel-channel ini mengadakan satu buah konferensi pers terbuka secara umum, ya, diliput oleh media massa baik cetak maupun elektronik, mengajukan permohonan maaf, tapi tidak lepas daripada proses hukum, gitu aja Bang. Ya, minta maaf itu yang saya maksud itu tadi. Iya. Pers atau langsung ke kantor polisi yang bersangkutan, langsung di mana tempat mereka berada. Pak Jul tahu, Bung Fendi tahu bagaimana saya bergerak ya. Bagaimana saya bergerak. Iya. Kalau mereka tidak juga melaksanakan itu, saya maaf ngomong lah. Nasihat apapun tetap saya akan lawan. Gitu. Kalian di sini kan tahu siapa saya. Mendidih nih darah Bang Baim aja ya. Iya, Bang Baim. Ya, terakhir kita putar video Bang Karni Ilyas yang asli. Silakan Pak Jul. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang adanya video yang diupload di berbagai channel YouTube yang meniru suara saya, mengatasnamakan nama Karni Ilyas, seolah-olah saya ikut bergabung dalam diskusi tersebut via Zoom.
Saya pastikan itu bukan suara saya. Sekali lagi, itu bukan suara saya. Saya tidak pernah terlibat dalam konten tersebut. Adapun official channel YouTube pribadi saya hanya ada 2, yaitu Karni Ilyas Club dan Indonesia Lawyers Club. Saya minta agar video-video yang berisi seolah-olah suara saya agar segera di take down atau dihapus dan tidak lagi disebar luaskan. Karena itu Nggak bisa Bang Karni. Aku cungi jempol Bang Karni orangnya sangat bijak ya teman-teman ya. Tapi Bang Karni kan sudah menyebutkan tadi ini sudah ranah pidana maupun perdata. Ya kami sebagai umat Islam ya kami mendorong Bang Karni lakukan ya bawa ke ranah hukum saja. Biar ini kelar gitu loh. Kalau ini dibiarkan menjadi bola liar sepanjang masa. Kenapa? Atas permintaan Bang Karni, mereka ini belum pernah dan tidak ada niat untuk menghapus videonya, apalagi men-take down, nggak mungkin gitu. Bahkan mereka cenderung beramai-ramai minta maaf saja gitu. Dan videonya tetap berjalan dan menghasilkan. Dari hasil hujatan mereka ini, hasil fitnahannya kepada Bang Karni, kepada NU dan kepada Muhammadiyah menghasilkan sesuatu. Ya, di sini Mas Andi saya perlu laporkan ya untuk saudara kita semua. Ini sumbernya dari sini. Di upload tanggal sebentar ya. Ini di sini durasinya 5 jam 6 menit 39 detik. Di sini sudah ditonton 13.000 orang. Ini adalah channel yang direaksi oleh channel-channel OTAN yang lain ini. Di sini di dalamnya sepertinya ada ya, belum kita putar semua karena ini durasinya sangat panjang, itu 5 jam. Nanti kita akan pelajari dan kita akan download. Ini laporannya. Ternyata sumbernya ini dari sini. Dari channelnya Paujong, yaitu bernama Joseph Paujiang. Sumbernya dari sini, sehingga video tersebut telah menjadi bola liar kemana-mana, direaksi ulang oleh channel-channel Kristen. Tadi sudah dijelaskan oleh, sebentar Mas Adi, dilanjut dulu, ini sudah ada di sini, dilanjut dulu. Ya. Jadi bersumber dari channel Sang Buronan ini. Tapi mereka satu room semua Pak Jo. Jadi mereka itu satu room. Jadi mereka beramai-ramai satu room di dalam room Zoom meeting gitu di sana. Nah berawal dari situ, kemudian mereka beramai-ramai karena wah ini bagus di harga jualnya cakep ini. Ya kan Bang Karni yang meragukan keimanannya sebagai Islam kan gitu digorengnya. Terus membenturkan antara Muhammadiyah dan NU. Ya pasti mereka seneng lah. Ada yang tahu bahwa ini bukan Karni Ilyas, ada juga belagak-lagak bego, dan saya rasa mereka tahu ini Karni Ilyas palsu. Ini dari Kristen mengaku Karni Ilyas, tapi karena memang mereka butuh untuk menjatuhkan Islam. Mereka butuh untuk menjadi provokator, memfitnah. Bang Karni sudah tadi dengan konferensi persnya sendiri melalui channel pribadi beliau mengatakan bahwa ini sudah masuk ranah pidana dan perdata. Nah kalau Bang Karni sudah melakukan atau sudah mempelajari ini sudah masuk ranah itu, ya kenapa nggak dilakukan tindakan? Kalau masalah take down dan menghapus ya biarkan saja pihak yang berwajib nanti. Yang penting Bang Karni sebagai korban di sini pencemaran nama baik ya, karena ini delik aduan ya Bang Karni harus melaporkan sendiri. Sekaligus nanti berbarengan dengan lembaga Muhammadiyah dan NU. Saya rasa banyak kok teman-teman di sini warga NU dan Muhammadiyah. Ya, kalau bisa segera ya dilaporkan ke daerah masing-masing. Ya, karena semua kabupaten kota, provinsi itu ada NU dan Muhammadiyah di sana. Rame-rame laporkan. Download ini rame-rame kita laporkan. Agar apa? Menjadi bahwa umat Islam itu marah. Ya, marah dan tetap dalam koridor hukum. Gak boleh kita bermain hakimi sendiri. Itu yang penting. Jadi kita dorong kepada Muhammadiyah, kepada NU, kepada Bang Karni untuk melakukan tindakan hukum saja. Jangan dibiarkan orang-orang kayak beginian. Karena kalau tidak kita mengambil tindakan hukum, ini tidak akan menjadi efek jerah.
dia akan melakukan lagi dengan berbagai cara. Cara ini gagal, berupaya lagi, cara apa lagi ya? Gagal lagi, cari lagi cara yang lain. Kenapa? Kalau video ini masih ada terus, anak cucu kita itu nanti akan menonton. Ya menjadi apa? Menjadi semacam tontonan yang bisa mempengaruhi gitu loh. Ya untung kalau dewasa dalam menyikapi. Kalau di luar jangkauan kita mengawasi anak-anak kita menonton loh, kok bisa begini gitu. Paling parah loh statementnya tadi itu bisa menimbulkan gejolak. Bahkan kalau belum tersentuh dakwah secara menyeluruh, bisa merusak keimanan gitu loh. Bahwa kok Islam seperti ini gitu. Nah ini kalau nggak segera dilaporkan ke pihak yang berwajib, videonya masih ada ya bisa dikonsumsi semua masyarakat. Kita tahu bahwa kita ini mayoritas, kok kita diam gitu. Kita ini mayoritas tapi kok ini kita yang disolimi gitu. Kebalik tuh teman-teman. Mayoritas tersolimi. Alangkah apa ya kita ini umat muslim di Indonesia ini sabar loh. Sekali lagi saya ulang, kita mayoritas di bumi pertiwi yang kita cintai ini, tapi kita yang disolimi, kita yang sering difitnah gitu. Masya Allah ini orang-orang terlalu banget gitu. Itu dari saya, Mas Panji dan lain-lain. Semoga sekali lagi ya, saya menghimbau kepada Bang Karni, tolong konsolidasi lah, laporkan saja lah, gitu. Secara pidana dan perdata. Ini merugikan nama baik Bang Karni sendiri, dan kedua adalah ya merugikan umat Islam. Jadi organisasi paling terbesar loh di Indonesia, NU dan Muhammadiyah Iya, betul. dibentur-benturkan gitu. Silakan Pak. Untuk melaporkan itu untuk Paul Zong jelas sudah jadi buron ya. Yang sasaran tembak kita adalah channel-channel yang turut serta memviralkan berita ini. Tadi sudah saya sebutkan ya. Channel daripada Golden Gate Channel dan juga channel dari Pahdala Gospel dan mungkin ada channel-channel yang lain ya teman-teman. Kita belum bisa ngecek satu-satu karena sangat banyak ini channel-channel Kristen yang turut serta menghujat agama kita ini ya. Dapur Sukacita juga ada di sana turut memviralkan berita ini, berita Karni Ilyas yang palsu itu. Sedikit saya tadi juga ini mereaction tentang hal ini. Jadi ada kayaknya sih si Paul Zhang ini kan mau menutup-nutupin atau ya lempar apa ya namanya ya, lempar batu sembunyi tangan. Nah, tapi kita paham semua yang memviralkan ini channel-channel dari mereka, channel-channel Oten. Bahkan yang lebih jelas lagi itu dari channelnya si Fatimah Saktia. Dia menggunakan audionya dan tampilannya itu foto Bang Karni Ilyas, udah jelas itu. Jadi nggak bisa dipungkiri. Sedangkan si Paul Zhang mengatakan, oh ini kan bisa saja orang ngaku-ngaku nama Karni Ilyas. Boleh dong, nama Karni Ilyas bukan satu orang. Tapi di situ jelas loh. Tampilannya di channelnya Fatimah Sedekah seperti itu. Positif bahwa mereka itu memang menyatakan awal-awal sebelum terbongkarnya hal ini, tipu-tipu seperti ini, mereka meyakinkan para viewernya bahwa itulah Karni Ilyas yang asli. Begitu. Betul. Thumbnailnya Karni Ilyas semua fotonya kok. Betul. Ya, itu videonya di-download dulu ya, atau dipelajari dulu itu videonya 5 jam itu. Saya udah banyak nyari, ini udah pada dihapus semua ini, Bang Yul. Itu yang link itu loh. 5 jam itu. Dari channelnya? Itu di chat itu ada itu. Oh iya. Tertak lihat di chat dulu. itu sepertinya. Itu 5 jam itu. Sepertinya Oh, langsung dari Paul Zhang-nya ya. Langsung itu sumber utamanya dari sana. Dan terus yang channel yang meyakinkan bahwa itu Karni Ilyas itu seorang pendeta itu siapa itu? Nama channelnya apa ya? Ya, yang akhirnya dia minta maaf itu. Ya nggak penting itu. Minta maaf sih boleh, tetapi kasus itu ya ini. Golden Gate Channel 1. Boleh. Kedua ini Pahada. Nih Pahada. Ada 2 nih. Ini belum dihapus, masih ada ini.
Nih masih ada ini sama Pak Hada. Ada dua, ini dua masih aktif ini. Ya, kami sih mengharapkan ya bila laporan kami ini masuk, channel-channel ini kalau dipanggil, di samping meminta maaf secara tertulis dan di channelnya juga dihapus video tersebut dan ada klarifikasi permintaan maaf kepada umat Islam terkhusus. Itu harus itu, jangan minta maaf tapi tidak ada klarifikasi dan channelnya masih oke-oke aja. Ini nggak Iya, bisa kayak begitu. betul Bang Jul, bukan hanya ke Bisa. Bang Karni Kenapa? Ilyasnya ya, ini karena Dia memviralkan mereka melalui media sosial. Iya, harusnya mintanya maaf di media sosial. Tuh. Lagian juga kan mereka ini memframing dari apa namanya sosok seorang Karni Ilyas tapi menyudutkan Muslim. Ya, mereka itu meminjam tangan lah istilahnya itu. Betul. Paham kita meminjam tangan. Dan mereka itu yang memviralkan itu ada dua kemungkinan. Mereka tahu tapi tidak mau tahu. Yang penting Islam jelek. Mumpung ada Karni Ilyas, mereka itu dengan gencarnya. Ada yang memang tidak tahu. Kita harus fair ya. Dalam ini kita harus fair. Karena ada konten kreator ya, yang penting dapat konten gitu aja. Nah, ini yang perlu kita teliti juga. Nah, untuk si Frandona tadi saya kira cukup fair dia. Nah, itu kita tidak permasalahkan. Yang kami permasalahkan adalah konten penyebar hoak inilah. Tapi untuk konten Pak Ujong yang kita bidik ini ya adalah sumber-sumber di sana, orang-orangnya yang duduk bersama di sana ini yang perlu pihak kepolisian, pihak aparat hukum untuk menindaklanjuti karena mereka itu ada di Indonesia. Sedangkan Paul Jong ini kan sampai sekarang belum ditangkap, tetapi dia setiap hari membuat video streaming duduk bareng di dalam Zoom dan di mana di dalam Zoom itu ada orang-orang yang ada di Indonesia. Itu mungkin Bapak kepolisian, aparat-aparat hukum lebih paham masalah itu. Tapi yang jelas kalau Paul Jong itu mungkin jangka agak jauh ya. Yang penting orang-orang yang di dalam inilah yang setiap hari membuat konten-konten menyudutkan Islam dengan narasi-narasi penghujatan. Ini yang perlu diurus ini. Di samping channel-channel yang turut menyiarkan berita hoak ini tanpa klarifikasi. Ini berbahaya ini. Betul. Bisa bikin naik darah ini kayak gini. Kita marah, kita boleh emosi, tapi jangan sampai dalam menegakkan hukum ini kita melanggar hukum dengan cara anarki. Ini jangan sampai itu. Kita harus profesional dan ikuti aturan main yang ada di Indonesia. Dan buat teman-temanku yang di luar sana, yang mungkin agama kalian, ya bukan mungkin lagi ya, yang agama kalian dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, dikatakan Rasulullah tidak adil, dan dikatakan hukum perzinahan itu akan membuat anak bangsa menjadi kacau balau dan membuat anarki dan lain sebagainya. Bila mana hati kalian, nurani kalian itu cuma cuek-cuek saja sambil senyum-senyum, ya saya kira ya segera kalian dikafani aja lah dan kuburkan diri kalian. Kalau Rasulullah kalian itu dihina, dihujat oleh konten-konten sebelah. Sekali lagi, kalau mata hati kalian tidak menangis, tidak marah melihat Rasulullah dihujat kayak begini, terus kalian cuma cuek-cuek saja, diam-diam saja, kuburkan, pakai baju kafan, kuburkan diri kalian. Kenapa? Kalau kalian masih hidup di dunia menambah dosa itu, lebih baik kalian tuh meninggal aja, mati aja. Karena Rasulullah telah dihina kayak begini. NU Muhammadiyah dibenturkan. Iya, orang asam. Mengadu domba ini. Ayo cukup kita persiapkan sholat subuh Pak Jul. Ya, mungkin sudah cukup ya. Silakan Mas Panji. Mas Panji ditutup. Tutup aja. Baik, terima kasih ya sahabat-sahabat semua di luar sana. Kami rasa cukup ya untuk hari ini. Reaksi kita cukup keras dan memang keras terhadap mereka-mereka ini yang notabene sebagai penghujat. Dan kepada pihak-pihak yang terkait, baik itu pihak kepolisian maupun pihak penegak hukum lainnya, mohon ditindaklanjuti keresahan umat, karena ini sudah memancing keresahan umat. Apabila dibiarkan, pasti akan terjadi benturan-benturan atau gesekan-gesekan di luar sana. Untuk itu, pesan yang kami ingin sampaikan bahwasannya, satu, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai hanya untuk konten semata Anda menyebarkan hoax dan bisa
berbalik kepada diri Anda sendiri. Dan kepada orang-orang yang tadi terkait pada video tersebut, bersiaplah Anda untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum. Saya rasa itu. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa target para debater muslim ini adalah channel-channel yang memviralkan si Karni Ilyas palsu ini, saudara-saudara sekalian. Dan sebagai umat muslim, kita dukung para debater muslim ini untuk memproses ini lebih lanjut. Demikian konten kali ini, dan kita akan berjumpa lagi dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.